Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat UT sekalian. Pada sesi ketujuh ini kita akan membahas tentang menyuntik karya ilmiah. Nah, ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan pada sesi 7 ini. Yang pertama itu ada tugas. Jadi saudara-saudara sekalian nanti akan mengerjakan sebuah tugas ya. Kemudian ada juga diskusi. Nah, untuk tugasnya itu dapat saya jelaskan bahwa saudara-saudara sekalian nanti akan membuat sebuah abstrak. Nah, itu temanya sudah ditentukan. Nah, ini untuk catatan juga ya. Berdasarkan pengalaman yang sudah saudara sekalian harus mencermati tugasnya itu perintahnya apa gitu. Nah, jadi harus disesuaikan dengan yang diminta. Itu misalnya menulis artikel ilmiah 5 paragraf, ya sudah tulis 5 paragraf, kan seperti itu. Nah, ini coba kita lihat ya. Ini tugasnya, saudara akan membuat abstrak. Abstrak itu bagian-bagiannya apa saja? Nah, kan ada ini ya, latar belakang seperti itu, ada tujuan, kemudian ada metode yang dipakai, kemudian kesimpulan seperti itu, kesimpulan ya maksudnya. Nah, atau hasil juga bisa. Nah, ini temanya menangkap hikmah bencana alam. Nah, ini kita lihat di sini. Ini ada latar belakang, tujuan, manfaat, informasi inti, simpulan. Ya, tidak usah panjang-panjang, sesuai dengan karakteristik abstrak. 200 sampai 250 kata saja sudah cukup. Yang penting beberapa komponen di dalamnya sudah termuat. Ingat ya, temanya menangkap hikmah bencana alam. Nah, satu yang mau saya tegaskan, lebih baik saudara percaya diri ya dengan hasil kerjanya daripada menyalin ya, atau melihat tugas orang lain seperti itu dan menyalinnya ke tugas kalian. Sebenarnya sih ada satu teori ya, ini sangat lazim sekali. Pernah ke ATM kan? Nah, ATM itu singkatan dari amati, tiru, dan modifikasi. Tidak salah juga, tapi ya artinya untuk belajar tidak masalah. Artinya saudara bisa ambil sebuah abstrak yang sesuai temanya, kemudian diamati, dilihat, dicermati, kemudian tiru di sini ya maksudnya formatnya seperti apa, teknik penulisannya seperti apa, modifikasi. Nah, jadi kalau modifikasi ini kan banyak nih maknanya nih. Misalnya di abstrak itu yang kita lihat teknologi ya, sekarang di abstrak ini ya menangkap hikmah bencana alam, tentang lingkungan, kan seperti itu. Nah, kemudian pada tugas yang kedua itu ada pertanyaan kedua itu tentang ini ya. Saudara akan menyunting. Nah, akan menyunting sebuah tulisan seperti itu, 2 paragraf ini. Nah, namanya kegiatan menyunting ini tidak jauh dengan penggunaan ejaan, tanda baca, kan seperti itu. Jadi ini seperti ini. Nah, di teks ini kira-kira mana yang harus diperbaiki? Nah, selain ejaan, tanda baca, nah juga ada namanya dalam sebuah paragraf itu kohesi dan koherensi. Kemudian juga ada kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Maksudnya ketika dalam paragraf nomor 2 ini ada kalimat yang tidak mendukung dari ide pokok paragraf tersebut, ya sudah dibuang saja. Itu misalnya menurut kalian seperti itu. Nah, jadi tolong dicermati dengan baik. Kemudian yang ketiga ini, nah ada sama juga ya, ada teks juga, ya silakan dianalisis. Apakah susunan kalimatnya, tanda bacanya yang terdapat di dalamnya ini sudah tepat atau belum. Nah, untuk mengetahui ya sudah tepat atau tidaknya, ya saudara bisa menggunakan simbol-simbol lah. Misalnya ditulis huruf miring, diberi warna gitu ya. Nah, makanya saya sarankan kerjakannya di Word nanti.
Nah, setelah di Word diberi warna, ditandai dan diberikan keterangan warna itu maksudnya untuk apa. Atau bisa juga di garis miring bercetak tebal seperti itu, yang salahnya seperti apa, perbaikannya seperti apa. Nah, perlu saudara tanamkan bahwa mata kuliah bahasa Indonesia ini adalah pintu gerbang saudara nanti ya pada akhir perkuliahan itu menyelesaikan tugas akhir. Jadi ketika saudara matang di sini, insya Allah akan sangat mudah sekali menyusun tugas akhir nanti. Ya tidak rumit lah kayak gitu, karena sudah tahu, kalau awalan di itu menulisnya di mana, misalnya penulisannya seperti apa. Kalau di menunjukkan tempat, ya dipisah, di dapur, di rumah, di kantor. Tapi kalau di bukan menyatakan tempat, kalimat kata berikutnya makanya digabung. Misalnya dipukul, dimarahi, misalnya seperti itu. Atau dimutasi, dan yang lainnya ya. Nah, itu masih banyak juga seperti itu. Terus penulisan tempat itu, letak geografis itu setiap awal katanya menggunakan huruf abjad seperti itu. Misalnya di Bogor, tapi jangan sampai rambutan Bogor ditulis huruf kapital ya, itu karena nama buah-buahan bukan nama tempat, kan seperti itu. Nah, ini untuk tugasnya seperti itu. Kemudian juga nanti pada sesi ke-7 ini juga ada diskusi. Nah, saudara sekalian silakan cermati baik-baik. Pada diskusi ini yang diminta apa? Jangan sampai nanti keluar dari rel ya. Maksudnya memberikan tanggapan tapi tidak sesuai dengan yang diminta seperti itu. Nah, perlu saya jelaskan sedikit di sini bahwa pada diskusi ini nanti saudara ada 2 buah kalimat. Nah, ya sudah di sini silakan disunting kalimatnya. Silakan disertai dengan alasannya. Misalnya itu, ini satu saja nih saya beritahu nih. Setiap. Nah, itu kan kalau di awal kalimat tentunya hurufnya huruf kapital kan, S-nya. Akan seperti itu. Ini tulisannya huruf kecil. Nah, ini keliru. Itu maksud saya. Nah, jadi nanti salahnya di mana, setelah diperbaiki seperti apa. Termasuk nih tadi yang kata di ini nih, di balai desa apa segala macam gitu. Jika perlu ini, bila perlu diberi tanda koma atau tanda hubung seperti tanda strip ya, boleh. Nah, itu saja untuk sesi 7 ini. Dan sebelum saya akhiri, tolong ya saudara-saudara sekalian, ini agar nanti misalnya saya agak cerewet ya, mohon maaf ya, ketika teman-teman tidak maksimal dalam mengerjakan tugas atau memberikan komentar, kalau sudah terlalu jauh itu saya kirim pesan pribadi langsung ini. Nah, langsung agar segera minta melakukan perbaikan. Itu langsung saya beritahu. Dan alhamdulillah terima kasih yang sudah melakukan perbaikan. Bahkan ada beberapa yang sampai 3 kali memperbaiki. Ya itu tadi, karena memang harus dicermati soalnya itu. Yang diminta apa, jawabnya apa, kita sesuaikan. Masa kalau diumpamakan mau makan di warteg gitu, pesan ayam goreng yang diantar lele goreng, kan tidak sesuai. Memang sih sama-sama bisa dimakan gitu ya, tapi tentu tidak maksimal. Itu saja dari saya ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, jika ada yang kurang jelas silakan tanyakan, jangan segan. Tetap semangat. Insya Allah saudara-saudara sekalian mampu menyelesaikan mata kuliah bahasa Indonesia ini dengan sempurna, dengan baik, dan memperoleh pemahaman yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.